Shalom saudaraku yang kekasih. Pada pagi hari ini tema yang akan kita renungkan bersama, hasilkanlah buah pertobatan. Dalam Matius pasal 3 di ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 10 saja. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa Yohanes memerintahkan orang Farisi untuk bertobat? Sedangkan yang kita tahu, orang Farisi adalah golongan keagamaan orang Yahudi yang sangat menaati baik seluruh perjanjian lama. Bahkan dalam penafsiran-penafsiran mereka sendiri, mereka bisa menafsirkan dan mereka taat dengan apa yang mereka ketahui. Orang Farisi secara khusus menekankan bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan menaati hukum-hukum Allah. Makanya mereka bertekun di dalamnya. Kalau seandainya kita tahu bahwa apa yang dicapai oleh golongan orang Farisi ini, maka sebenarnya ini menjadi ukuran. Bagi mereka ini adalah sebuah ukuran bahwa ternyata ketika mereka bisa memahami tentang isi hukum Taurat dan mereka mau menghidupi hukum-hukumnya, mereka mempercayai bahwa diri mereka itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang terpilih. Tetapi kenapa Yohanes harus memerintahkan mereka bertobat? Orang Farisi adalah kaum yang menganggap diri saleh. Mereka merasa bahwa mereka ini adalah orang-orang yang khusus. Dari pengertian nama saja, Farisi itu adalah orang terpisah, orang yang terpisah. Artinya mereka membentuk kelompok yang memisahkan diri. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup dalam tuntunan hukum yang benar. Mereka melabeli diri mereka sendiri dengan label saleh, cendekiawan, kehidupan yang merasa lebih benar. Ini orang Farisi. Tapi heran, Yohanes memerintahkan mereka dengan seruan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, kenapa? Mengapa orang Farisi dan orang-orang Saduki pada waktu itu harus bertobat? Karena saya temukan ada ketidakseimbangan antara penurutan terhadap hukum dan esensi dari hukum itu sendiri. Tidak ada keseimbangan antara pengetahuan tentang kebenaran dan kehidupan yang dijalani. Siapa yang bisa meragukan keagamaan bangsa Yahudi atau orang Farisi khususnya? Tidak ada yang bisa meragukannya. Mereka taat kepada hukum. Mereka mengerti hukum. Tetapi di sana terjadi ketidakseimbangan karena pengetahuan mereka tidak selaras dengan perbuatan mereka. Pertanyaannya, buah seperti apa? Buah pertobatan yang bagaimana? Yang diminta untuk orang Farisi dan orang Saduki hasilkan melalui percakapan yang kita bisa baca hari ini. Saudara, pertobatan yang dikatakan oleh Yohanes dalam terjemahan aslinya memakai kata metanoias. Dari kata metanoia
yaitu perubahan pikiran. Ternyata orang Farisi ini mereka berpikir bahwa mereka itu benar. Dengan mereka mengetahui kebenaran, dengan mereka mentaati hukum, mereka berpikir mereka benar. Tetapi Yohanes berkata, engkau harus mengalami perubahan pikiran. Berubah, metanoia. Buah yang harus dihasilkan adalah perubahan pikiran. Supaya mengerti bahwa kehendak Tuhan tidak hanya sekedar mengerti hukum, tetapi melakukan hukum itu sendiri. Atau hidup menemukan Tuhan itu sendiri. Dan hukum yang seharusnya mereka taati adalah Allah itu sendiri. Tidak hanya tulisan-tulisan, tetapi bagaimana memandang Allah, menemukan Allah, dan taat kepada Allah itu sendiri. Artinya pertobatan itu bukan sekedar tahu, mengerti, mengenal hukum Tuhan, tetapi tahu melakukan kehendak Tuhan. Jadi ini yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yohanes. Mungkin orang Farisi tidak mengerti, tetapi dengan hal inilah Yohanes memberikan pemahaman bahwa mereka harus bertobat. Dan pertobatan itu menyentuh kepada esensi dari apa yang mereka ketahui. Harus mengalami Tuhan. Menghasilkan buah pertobatan adalah bagaimana kita tidak sekedar mengerti dan mengenal siapa Tuhan, tetapi menghidupi kehendaknya dalam kehidupan kita setiap hari. Dari hal ini saya bisa menyimpulkan, bertobat yang sesungguhnya adalah ketika kita menghasilkan buah. Di ayat yang ke-10 dikatakan, hasilkanlah buah yang baik. Karena kalau pohon tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang. Maka hasilkanlah buah yang baik. Buah yang baik dalam terjemahannya memakai kata karpon kalon. Karpon kalon, buah yang baik, buah yang bagus. Kalon, buah yang bagus. Karpon itu dari kata karpos yang memiliki definisi buah yang dihasilkan karena hubungan. Dua aliran kehidupan. Ada Tuhan dan ada manusia. Di mana Tuhan hidup dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia itu bisa berbuah. Makanya dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-2 kalau saudara membaca, kita tidak akan pernah berbuah kalau kita tidak tertancap di pokok anggur. Kita adalah ranting yang tertancap di pokok anggur. Kalau kita ada di pokok maka kita berbuah. Orang yang tinggal di dalam Tuhan. Makanya Alkitab juga berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, minta apa saja, berarti kita berbuah. Maka kamu akan menerimanya. Buah-buah pertobatan, buah kehidupan menjadi bagian kita. Saudara yang kekasih, yang bagus dikatakan dalam terjemahannya kalon, itu berarti benar, indah, berharga, berbudi luhur. Artinya hasil dari pertobatan yang sesungguhnya itu menghasilkan buah di mana saudara memiliki karakter hidup yang benar. Karena dihasilkan dari pertemuan dua pribadi antara Tuhan dan diri kita yang berjalan untuk melakukan kehendak Bapa. Kita memiliki karakter berbudi luhur. Buah pertobatan yang sesungguhnya adalah ketika kita hidup sesuai dengan prinsip moral dan etika karena hasil dari karpos persekutuan antara kita dengan Bapa. Sehingga kita menghasilkan pertobatan. Jadi saudaraku, kesimpulannya hari ini, tidak penting saudara mengerti banyak tentang Alkitab. Tidak penting saudara mengerti banyak tentang struktur-struktur teologis tentang Alkitab. Karena kalau tanpa ada kehidupan yang benar, mencari dan menemukan Tuhan, menghasilkan buah karakter moral etika di mana Allah terbangun di dalamnya. Etika di mana etika itu karena Allah hadir dalam hidup kita. Moral yang terbangun karena Allah di pihak kita. Semua pengetahuan kita sia-sia. Maka kita harus bagaimana kita menghasilkan buah. Di mana buah itu adalah hasil dari persekutuan erat kita dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Yang akhirnya membentuk kehidupan kita
memiliki etika moral sesuai dengan moral yang dimiliki oleh Allah, dan kita memuliakan Dia. Saudaraku, hasilkan buah yang sesungguhnya. Jangan hanya buah karena kita dengan hasil pada umumnya kita menjadi orang yang baik. Baik belum tentu benar. Baik dalam pandangan manusia belum tentu benar. Tetapi baik karena hubungan kita dengan Allah. Baik karena kita tercangkok di batang pohon dalam kekudusan Allah. Itu adalah buah yang menghasilkan kualitas moral yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Tuhan memberkati perenungannya pada pagi hari ini.